Selamat malam pemirsa, apa kabar Jogja? Kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi menarik untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Berawal dari keluhan beberapa pengusaha yang menyatakan bahwa mencari tenaga kerja profesional di bidang teknologi informasi sulit, maka didirikanlah Yayasan Amikom Yogyakarta. Menurut Profesor Dr. M. Suyanto MM, perjalanan perkembangan STIMIK Amikom Yogyakarta dilalui dengan banyak rintangan. Saat ini STIMIK Amikom Yogyakarta mengelola 3 program pendidikan, yaitu program Diploma 3, program Strata 1, dan program Pasca Sarjana yang dibagi dalam 5 jurusan dengan 5 program studi. Berawal dari keluhan beberapa pengusaha yang menyatakan bahwa mencari tenaga kerja profesional di bidang teknologi informasi sulit, maka pendiri yayasan ini berkeinginan untuk menjawab kesulitan yang dialami pengusaha dalam mencari tenaga ahli bidang informatika, sehingga didirikanlah Yayasan Amikom Yogyakarta. Untuk pertama kalinya, yayasan ini berkantor pusat di Jalan Walter Mongonsidi nomor 8 Yogyakarta. Pada tahun pertama, jumlah mahasiswa yang diterima sejumlah 44 orang pada jurusan Manajemen Informatika. Menurut Profesor Dr. M. Suyanto MM, perjalanan perkembangan STIMIK Amikom Yogyakarta dilalui dengan banyak rintangan. Pada awalnya, untuk menempati gedung yang ada di Jalan Walter Mongonsidi nomor 8 Yogyakarta saja, terpaksa menyewa dan tidak bisa dibayar langsung. Saya menemukan kampus itu karena pertolongannya Pak Lujimin Ibrahim yang menunjukkan saya ke tempat di mana yang punya gedung itulah yang namanya Pak Budi Sutrisno. Dan akhirnya, David mau nggak bergabung dengan kami? Pak. Itulah kenangan yang tidak pernah saya lupakan. Setahun kemudian, Amikom mendapatkan status terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 084-0-0-1994. Untuk saat ini, semua program studi sudah terakreditasi. Seiring dengan bertambahnya mahasiswa, Amikom menggunakan 2 lokasi kampus. Kampus 1 di Jalan Walter Mongonsidi dan Kampus 2 terletak di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Beberapa ruangan dibangun di lokasi baru untuk menampung kegiatan perkuliahan dan praktikum serta perpustakaan. Pada tahun akademik 1998, di mana mahasiswa baru mencapai hampir 800 orang, dan gedung yang saat itu dipakai sudah tidak lagi dapat memuat jumlah mahasiswa yang ada. Maka sejak tahun akademik 1998-1999, Amikom menyewa bangunan ruko dan diubah menjadi kampus terpadu di Ring Road Utara Condong Catur dengan 9 ruang kuliah, 1 pelayanan akademik, dan 1 ruang perpustakaan dari gedung sebanyak 2 lantai. Semua pelayanan akademik telah dipindahkan di kampus terpadu ini, kecuali pelayanan beberapa lab komputer dan internet yang masih terdapat di Kampus 2 Jalan Kaliurang. Oleh karena kepercayaan calon mahasiswa dan orang tuanya terhadap Amikom yang semakin tinggi, dibuktikan dengan jumlah pendaftar yang naik secara fantastis dari tahun ke tahun, maka pihak lembaga kiranya merasa perlu untuk membangun gedung kampus yang lebih besar. Ada 2 alternatif yang menjadi pilihan, yaitu membangun di lokasi tanah yang dimiliki Amikom di Ring Road Barat dengan resiko memindahkan seluruh kegiatan perkuliahan ke lokasi yang baru saat gedung kuliah sudah dibangun, atau membeli tanah di sekitar kampus terpadu dan membangun kampus baru di lokasi yang sama sehingga tidak perlu memindahkan kegiatan perkuliahan. Berkat doa seluruh mahasiswa Amikom berhasil mendapatkan tanah dan membangun gedung milik sendiri di lokasi tepat di samping gedung kampus terpadu.
Gedung perkuliahan yang resmi mulai ditempati dan digunakan untuk perkuliahan pada tahun akademik 2001-2002, terdiri dari 3 lantai yang dipakai sebagai pusat administrasi, ruang kuliah, dan laboratorium. Tahun akademik 2003-2004, semua kegiatan lembaga dipindahkan ke gedung 1 dan 2 kampus terpadu. Dan pada bulan Mei 2004, dimulai pembangunan gedung unit 3 yang salah satu lantainya difungsikan sebagai masjid. Tahun 2007 telah dibangun gedung unit 4 dan pada tahun 2010 ini telah mulai pembangunan gedung unit 5 tepat di belakang gedung unit 4. Tahun 2007 telah dibangun gedung unit 4 dan pada tahun 2010 ini telah dibangun gedung unit 5 tepat di belakang gedung unit 4. Perjalanan penuh rintangan dan tantangan ternyata juga dialami oleh seorang karyawan. Lugimin atau yang sering disapa dengan Babe, sampai kini masih mengabdi pada STIMIK Amikom Yogyakarta. Menurut cerita, perjalanan awal STIMIK Amikom sangatlah susah. Waktu itu saya kerja di Cemoro Jajar nomor 8. Di situ diserai sama yang punya rumah, Pak Budi. Tahu-tahu siapa yang mau ngontrak rumah itu boleh, Pak Min, terserah. Lalu kira-kira berapa hari Pak Yanto itu datang. Saya belum kenal sama Pak Yanto itu. Apa mau, dia tanya, apa rumah itu mau dikontrakkan apa enggak? Bisa Pak dikontrak, Bapak rundingan aja sendiri sama yang punya rumah. Teleponnya, HP-nya ini Pak. Oh ya, Pak Yanto lalu ke tempatnya Pak Budi. Udah klop bahwa Pak Yanto mau kontrak dalam jangka 10 tahun. Pada awalnya bekerja di Amikom, gaji pertama yang diterima sebesar Rp30.000. Itu pun juga sering mundur dibayarkannya. Lalu Pak Yanto waktu itu diserahi sama Pak Yulianto bahwa gaji saya waktu itu hanya 30.000. Jadi saya waktu itu 1 bulan pas belum menerima gaji kena hari raya, terpaksa kita jaga di situ. Anak saya sama istri saya tanya, Pak punya duit enggak? Enggak. Sebagai karyawan yang diseniorkan, Babe juga mengharapkan kepada muda-mudi untuk terus bersemangat dan bekerja keras. Hanya saya sebagai orang tua, kalau saya sendiri kalau disakitin pikiran saya, itu perasaan kita itu longsor. Saya sebagai orang tua sama-sama lah seperti Pak Yanto itu, mendukung yang bawah, mendukung yang karyawan lainnya. Itu dianggap sama Pak Yanto itu sama aja, sama rata. Itulah pendirian Pak Yanto paling top. Kini STIMIK Amikom Yogyakarta mengelola 3 program pendidikan, yaitu program Diploma 3, program Strata 1, dan program Pasca Sarjana yang dibagi dalam 5 jurusan dengan 5 program studi dan beberapa konsentrasi peminatan studi di masing-masing program studi. Visi STIMIK Amikom Yogyakarta adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis entrepreneurship. Saat ini, STIMIK Amikom Yogyakarta sudah memiliki 8 prestasi dunia, diantaranya Asia Pacific Information and Communication Technology Award, APEC Digital Opportunity Center Award, ASEAN Development Citra Award, dan Urbanimation International Award. Tim melaporkan untuk Apa Kabar Jogja RBTV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Apa Kabar Jogja. Saya Ningdayati dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.